akan bebas pada bulan Agustus nanti, bulan depan. Nah, Bang Andi sendiri sebagai kuasa hukum, mungkin seperti apa mendengar kabar ini? Apa memang kabar tersebut benar atau seperti apa, Bang? Iya. Jadi gini, kalau kabar seperti itu, ya mungkin itu adalah bagian dari doa-doa masyarakat. Nggak paham lagi sama hukum di Indonesia yang dikriminalisasi benar-benar. Contohnya siapa? Kakak gua yang dibilang TPPU, tapi kasus TPPU-nya dipaksain banget. Pas ditahan pakai rompi, pakai borgol juga. Nah ini Jampitsus yang jamnya itu jambut ya, Febri kemarin ditahan nggak pakai rompi, nggak pakai borgol, petantang petenteng kayak nggak punya salah. Gue nggak ngerti lagi mau hukum di Indonesia ini sih. Maunya kayak gimana sebetulnya? Koruptor dilindungin, yang nggak salah disalah-salahin, yang salah dijagain. Kemarin gue liat juga Direktur Kebun Binatang Surabaya pakan ya dikorupsi sama dia. Gila, mending ini gue bingung banget. Mending kayak nanti kita pilih ya Salim Dower aja, all in dah Salim Dower. Semua posisi diisi sama Salim Dower, biar Salim Dower setara sama Opung Luhu. Bebas pada bulan Agustus nanti, bulan depan. Nah, Bang Andi sendiri sebagai kuasa hukum, mungkin seperti apa mendengar kabar ini? Apa memang kabar tersebut benar atau seperti apa, Bang? Iya. Jadi gini, kalau kabar seperti itu, ya mungkin itu adalah bagian dari doa-doa masyarakat dengan harapan bahwa nanti bulan Agustus ini akan dibebaskan, ya. Tapi itu mungkin ya sebagian daripada doa orang-orang yang di luar sana, karena memang kalau kita tinjau dari segi hukum bahwa memang harusnya kita itu dibebaskan seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Tapi kalau saya ditanya bahwa kabar itu benar atau tidak, kami selaku penasihat hukumnya tidak bisa menjawab itu. Ya, karena namanya proses hukum itu kan tentu ada tahap-tahap prosesnya. Seperti di awal saya sampaikan bahwa namanya proses hukum PK itu setelah selesai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ada waktu maksimal ya 30 hari baru berkas itu dikirim ke Mahkamah Agung. Itu maksimal ya. Lebih kalau biasanya bisa dibawa daripada itu. Nah setelah dikirim itu kan ada proses lagi itu kalau sesuai dengan ketentuan itu 250 hari itu maksimal. Nah kemudian kalau ada kabar bahwa akan bebas, saya mau jawab begini, mungkin itu adalah bagian daripada doa-doa masyarakat yang ada di luar sana. Oleh karena itu kita aminkan saja dan semoga demikian. Tapi kalau kita berbicara fakta hukum seperti apa yang kita saksikan kemarin di pengadilan yang dijelaskan oleh ahli bahwa memang itu tidak ada tidak memenuhi syarat ya pertanggungjawaban pidana ya. Nah kalau mengacu kepada aturan maka memang harus dibebaskan seperti itu ya. Yang lain sejauh ini, Bang, mungkin update apa sendiri, Bang? Itu kan karena kan kalau menunggu hasil PK itu kan masih lama ya, Bang, 265 hari. 250. Sejauh ini ada komunikasi sendiri sama Nikita, Bang, terkait itu? Oh enggak, iya kalau komunikasi sih ya komunikasi biasa saja, biasa silaturahim ya antara penasihat hukum dengan klien ya. Kita sering komunikasi, tapi kalau komunikasi terkait masalah hukumnya kita sudah jelaskan perkembangan baik pun juga di pengadilan maupun juga hasil kajian tim hukumnya itu bahwa ini loh seperti ini kajian kita itu sama dengan sama dengan keterangan ahli. Nah sekarang ketika fakta hukumnya seperti itu, nah harapannya kita bahwa hakim ini kan, putusan hakim ini kan adalah benteng terakhir, apalagi ini PK. Nah harapannya kita bahwa semoga hakim yang nanti menangani perkara ini benar-benar melakukan penelitian yang baik sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Ya seperti itu kira-kira ya.
Bang, sekarang kondisi Nikita di dalam tahanan seperti apa Bang? Kemarin sempat terlihat dibagikan bahwa Nikita itu ikut kegiatan senam terus bersama tahanan yang lain. Abang melihatnya seperti apa mungkin? Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal-awal ya, bahwa kalau di di rutan ya, rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan itu kan memang ada kegiatan rutin ya, seperti misalnya olahraga dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau dihubungkan dengan pertanyaannya bagaimana keadaan kita, ya kita lihat bersama ya, beliau sangat sehat, ceria ya, dan bersemangat seperti itu ya. Kali Bang, video call Nikita nih dari dalam tahanan sempat sama Bella sendiri, salah satu sahabatnya, ditanya kondisinya, terus sempat juga dia memberikan pesan ini keras kepada hatersnya bahwa walaupun Nikita di dalam tapi dia keluarga masih di luar, masih memantau orang-orang yang terus menyerang Nikita. Abang seperti apa mungkin menanggapi itu? Ya mungkin itu pribadi ya, dan juga tentu nih kita sekalipun juga di dalam ya, kan ada keluarganya di luar ya, tentunya kan juga bisa dikomunikasi, tetap komunikasi sama Nikita ya. Mungkin saja misalnya ada yang laporan-laporan yang diterima Nikita dari keluarganya bahwa ada peristiwa seperti ini di luar, ada yang menyerang kita seperti ini ya. Tentunya kan Nikita hanya sekedar mengingatkan saja bahwa jangan melakukan hal-hal yang sifatnya intimidasi ataukah misalnya sifatnya fitnah terhadap saya ya kan, seperti itu. Hanya mengingatkan saja, jangan sampai seperti itu. Ini kan yang menjadi viral ini kan Nikita melakukan video call berarti memakai handphone ya Bang. Sebenarnya kebijakan dari dalam penjara sendiri tentang hal tersebut gimana sih Bang? Ya kan memang ada fasilitas di dalam itu. Semua ada fasilitas itu ada di dalam, bukan mempergunakan HP-nya Nikita seperti apa yang kita lihat di media sosial ya, bahwa itu memang ada fasilitas, dan fasilitas itu memang diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM itu ya. Itu boleh saja, artinya ada saat-saat tertentu dia bisa menelepon keluarganya mempergunakan fasilitas yang ada di dalam, dan seperti apa yang dipromosikan kita pada saat itu ya, kita lihat bersama ya, seperti itu. Berarti memang bukan dari handphone pribadinya Nikita sendiri ya Bang? Ya tentu tidak dong, kan itu kan dilarang ya. Seperti itu kalau sesuai dengan BPOM itu bukan juru rilis, karena dia bukan media ya. Menemukan temuan kemudian merilis, sudah ya. BPOM itu berwenang juga untuk menjadikan pelapor, menindak juga, karena ada penyidik di BPOM ya. Contohnya seperti ini ya, ini merek sudah 2 kali nakal ditemukan bahan-bahan yang tidak diperkenankan oleh pasal 435 Undang-Undang Kesehatan, dan jelas sanksi pidananya sudah ada. Tetapi apa tindakan BPOM? Menarik NA ya, kemudian memusnahkan, menarik dari peredaran. Itu sifatnya administratif. Harusnya BPOM lebih tegas lagi, apalagi terhadap brand-brand yang model begini yang sudah lebih dari 1 kali melakukan pelanggaran, di mana ada bahan-bahan berbahaya di sana yang tidak boleh ya, karena efeknya ya terhadap kesehatan sungguh luar biasa gitu. Tunggu apa lagi? Karena kalau kita nih, saya sebagai ketua lembaga pelindungan konsumen, Smart Konsumen, kita melaporkan ke polisi harus nunggu ada korban yang berani, dan gak banyak korban yang berani kita dampingi dan speak up karena intervensi dan sebagainya. Jadi BPOM lah di sini sebagai lembaga satu-satunya diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan tindakan tegas terhadap brand-brand yang model begini yang sudah berulang kali melakukan. Karena ini bukan kesalahan administratif. Ya, karena ada kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi pada konsumennya. Jadi saya berharap
BPOM jangan jadi seperti media yang hanya menyiarkan saja, tapi tidak ada tindakan.